Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-30. Babu ma ja'a fil istisqa bil anwa'. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, bab tentang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Jemaah sekalian, ini adalah salah satu kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Dan bersama dengan ini, insyaallah ta'ala juga akan kita bahas hadis yang menjelaskan tentang 4 perangai jahiliyah. Di antaranya adalah menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Maka ini termasuk kesyirikan, termasuk dosa syirik. Ini perlu kita bahas untuk mengenal apa saja perbuatan dosa syirik. Karena kita sudah memahami betapa dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang melakukan dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertaubat. Dosa syirik yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, menjadi kafir. Dosa syirik menghapuskan seluruh amalan. Tidak ada gunanya seseorang itu sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, dan lain-lain, kalau dia melakukan dosa syirik. Dan yang paling berbahaya adalah dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, wajib kita mempelajari apa saja yang termasuk kategori dosa syirik. Sebab banyak orang terjerumus dalam dosa syirik karena dia tidak memahami bahwa perbuatan itu termasuk dalam dosa kesyirikan. Walaupun dia sendiri sudah tahu dosa syirik itu sangat berbahaya. Dosa syirik adalah sangat berbahaya. Tapi dia tidak mengetahui rincian. Dia tidak mengetahui rincian apa saja yang termasuk kategori dosa syirik. Dan ini juga disebabkan sebagian para pendakwah atau penceramah, mereka hanya membahas dosa syirik itu secara global. Sekedar mengatakan misalkan menduakan Allah. Syirik itu adalah menduakan Allah, atau menuhankan selain Allah, atau mengakui ada Tuhan lain selain daripada Allah yang berhak disembah, atau yang berhak dianggap sebagai sesembahan. Tapi mereka tidak merinci apa saja bentuk-bentuk penyembahan itu, apa saja bentuk-bentuk kesyirikan itu. Maka di antara ciri dakwah ahli sunnati wal jamaah bukan sekedar mengajak kepada tauhid, tapi merinci makna-makna tauhid. Bukan sekedar melarang syirik,
tetapi merinci apa saja yang termasuk kategori kesyirikan. Terlebih lagi jamaah sekalian, sebagian penceramah itu sengaja tidak merinci, karena kalau mereka merinci, mereka merasa akan ditolak oleh umat. Akan ditolak oleh umat. Dan akan terjadi permusuhan dari umat kepada mereka. Maka mereka tidak mau merinci, karena tidak mau dimusuhi oleh sebagian golongan. Iya. Maka di antara keistimewaan kitab Tauhid ini, penulis rahimahullah merinci berbagai macam bentuk kesyirikan. Walaupun kalau kita pelajari semuanya, masih ada bentuk-bentuk kesyirikan yang belum disebutkan oleh penulis. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi di masyarakat telah beliau sebutkan. Baik, di antaranya adalah salah satu kesyirikan jahiliyah yang masih ada pada sebagian umat ini, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Iya. Para ulama menjelaskan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang itu, maknanya adalah seperti seseorang mengatakan, sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan juga hadisnya, bahwa kita diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Kita diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Atau turun hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Iya. Ataupun benda-benda langit yang lain. Bulan atau matahari. Sama saja. Baik. Jemaah sekalian, kesyirikan di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Syirik besar, kalau seseorang meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang mewujudkan atau mengadakan hujan tersebut, atau yang menciptakan hujan, maka tidak diragukan lagi, itu adalah syirik besar. Kalau seseorang meyakini adanya benda-benda langit yang menciptakan hujan, apakah bintang atau yang lainnya. Karena yang maha menciptakan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan secara khusus bahwa hujan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan, yang dengannya Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kita. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi Allah tegaskan dalam ayat ini bahwa dialah yang menurunkan hujan. Kemudian dengan hujan itu dia menumbuhkan untuk kita berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kita. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini yang pertama, syirik besar. Kalau seseorang meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang menciptakan atau menurunkan hujan dan bukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Kalau seseorang meyakini bintang-bintang itu hanya sebab. Bintang-bintang itu hanya sebab dan Allah yang menurunkan hujan. Bintang-bintang itu dia yakini sebagai sebab saja. Maka itu hukumnya adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil jemaah sekalian? Padahal dia masih yakin kepada Allah yang menurunkan hujan. Tapi dia mengatakan hujan itu turun dengan sebab bintang-bintang.
bahwa bintang-bintang itu hanya sebab. Hakikat yang menurunkan hujan adalah Allah. Kenapa masih dihukumi syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Jadi jemaah sekalian, ini kembali kepada pembahasan kita di awal, di bab-bab awal dahulu, yaitu bab ke-7 dan ke-8, tentang kaidah sebab. Jadi ini masuk dalam syirik sebab. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Hukumnya adalah termasuk kesyirikan. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, maka hukumnya adalah syirik. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha mampu. Hanya Allah yang dapat menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Kalau kita menentukan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak tentukan sebagai sebab, seakan-akan kita bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Hanya saja tidak sampai syirik besar, karena dia masih meyakini Allah lah yang menurunkan hujan atau yang menakdirkan. Ya. Tetapi jemaah sekalian, syirik kecil ini tidak berlaku kalau dia menggunakan atau mempercayai dukun. Jadi kalau dia mengatakan hujan ini turun karena sebab ini sebab itu, dari mana dia dapat? Dari info seorang dukun. Maka ini tidak ada lagi syirik kecil, tapi menjadi syirik besar. Sebab mempercayai para dukun adalah termasuk syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekedar nanya-nanya saja kepada dukun tapi enggak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi kalau dia mengatakan hujan ini turun karena ini dan itu dengan info dari para dukun, maka ini adalah kekufuran, karena mempercayai para dukun adalah kekufuran sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah dua bentuk kesyirikan orang yang mempercayai atau menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Penulis rahimahullah menyebutkan dalil yang pertama, wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Jemaah sekalian, ini ucapan Allah kepada kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka disebut musyrikin jahiliyah. Walaupun tentu masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu bukan lagi masa jahiliyah. Makanya para ulama mengingatkan, di antara takbir, ungkapan orang-orang yang menyimpang di zaman ini dari kalangan fanatikus golongan, mereka sebut ini zaman jahiliyah abad 21. Jahiliyah abad 21. Jadi tokoh-tokoh yang menyimpang di zaman ini, mereka mengatakan ini adalah zaman jahiliyah abad 21. Ini tidak dibenarkan penyebutan seperti itu, karena zaman jahiliyah secara keseluruhan itu sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kita bisa mengatakan ini perangai jahiliyah, ini sifat jahiliyah. Iya. Namun mengatakan ini zaman jahiliyah itu tidak dibenarkan lagi, karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus dengan cahaya ilmu. Namun orang-orang musyrik di zaman beliau bisa saja kita sebut musyrik jahiliyah. Sebab kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya jahiliyah. Kesyirikan adalah sebesar-besarnya jahiliyah. Dan jahiliyah itu sendiri maknanya jemaah sekalian, semua yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masuk kategori jahiliyah. Iya. Nah, Allah berfirman kepada kaum musyrikin jahiliyah atau musyrikin Arab dahulu dalam surat Al-Waqiah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian mengganti rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apa makna ayat ini? Mereka mendustakan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka di akhir bab ini kita melangkah dahulu kepada akhir bab untuk memahami ayat ini karena penulis rahimahullah menyebutkan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di akhir bab. Bagi yang pegang kitabnya, silakan lihat di akhir bab. Kata penulis, walahuma min hadits Ibnu Abbasin ma'nahu. Dan diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara makna. Wa fihi, di dalamnya Ibnu Abbas mengatakan, qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Berkata sebagian mereka, yaitu orang-orang musyrik jahiliyah, telah benar bintang ini dan bintang itu. Telah benar bintang ini dan bintang itu. Maksud mereka, turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qaulihi ta'ala tukadzibun. Yaitu surat Al-Waqiah mulai ayat 75 sampai ayat 82. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah ayat 82. Iya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan makna ayat ini adalah mereka mendustakan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Rezeki yang dimaksud adalah hujan. Rezeki yang dimaksud adalah turunnya hujan. Ini makna penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terhadap ayat ini. Bahwa rezeki yang dimaksud adalah turunnya hujan. Mereka mendustakan turunnya hujan. Yaitu mereka mengatakan hujan ini turun karena sebab bintang ini dan bintang itu. Mereka tidak mengatakan hujan ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis hadis yang menyebutkan penafsiran Ibnu Abbas ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, namun yang benar hanya dalam Sahih Muslim. Jadi memahami ayat ini bisa dilihat di akhir bab ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksud dengan mendustakan. Yang dimaksud dengan mendustakan adalah mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, ini berlaku umum. Kepada apa saja dinisbatkan nikmat Allah, maka ini termasuk mendustakan nikmat Allah. Atau dengan kata lain, tidak mensyukuri. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, bersyukur terhadap nikmat Allah mencakup 3 macam kesyukuran atau 3 rukun kesyukuran. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini segala nikmat yang Allah berikan kepada kita benar-benar datangnya dari Allah semata. Ini yang pertama. Harus kita kuatkan keyakinan kita, segala kebaikan, segala nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah semata. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun
nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan lisan. Apa makna bersyukur dengan lisan? Menisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah dan memuji Allah tabaraka wa taala. Seperti kita mengatakan alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah. Jadi ini bersyukur dengan lisan. Kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Nah, inilah yang bertentangan dengan rukun kesyukuran. Mereka mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Atau dengan kata lain, kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, 3 rukun kesyukuran. Jadi, pembahasan kita ini bertentangan dengan rukun kesyukuran yang kedua, yaitu menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang jahiliyah dahulu, mereka nisbatkan nikmat itu kepada selain Allah tabaraka wa taala. Jadi ini berlaku umum. Yang kita sebut dalam bab ini sebenarnya hanyalah contoh. Hanyalah contoh. Ini berlaku umum untuk semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sandarkan atau nisbatkan kepada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Itu termasuk kesyirikan dan tidak mensyukuri nikmat Allah atau kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita masuk dalil yang kedua. Wa an Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Al-Harith bin Al-Harith Asy-Syami. Al-Harith bin Al-Harith Asy-Syami. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara pada umatku yang termasuk jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Ada 4 perangai yang termasuk kebiasaan jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau tentu adalah sebagian umat. Ada 4 perkara yang termasuk jahiliyah belum mereka tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab. Yang pertama adalah berbangga dengan nenek moyang. Berbangga-bangga atau menyombongkan diri, ujub dengan nenek moyang. Wa ta'nu fil ansab. Yang kedua, mencela nasab atau mencaci nasab orang lain. Wal istisqa'u bin nujum. Yang ketiga, menisbatkan hujan kepada bintang. Menisbatkan hujan kepada bintang. Wan niyahatu 'alal mayyit. Yang keempat adalah meratapi mayit. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang meratapi mayit, apabila tidak bertobat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalu min qatiranin wa dir'un min jarabin. Maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter dan jubah dari kudis, dari penyakit kudis. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, inilah jemaah sekalian dalil yang kedua. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita 4 perangai jahiliyah. 4 perangai jahiliyah yang harus kita hindari. Dan beliau ingatkan
ada sebagian umat yang melakukannya. Ini jemaah sekalian, pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran artinya pasti terjadi. Pengabaran artinya pasti terjadi. Dan ini kita bisa memetik pelajaran di dalamnya. Pembuktian, salah satu pembuktian benarnya kenabian beliau. Bahwa beliau benar-benar seorang nabi dan rasul yang diutus. Sehingga beliau menerima wahyu tentang masa depan. Sebab masa depan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan beliau tidak mungkin tahu kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Masa depan termasuk perkara gaib. Dan Allah menegaskan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib. Maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Maka apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi. Apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi. Ini membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Karena beliau menerima wahyu tentang perkara gaib, tentang masa depan, dan benar-benar terjadi. 4 perkara yang beliau sebutkan di sini masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Iya. Dan Nabi SAW di sini mengingatkan kita agar tidak termasuk dalam golongan tersebut, dalam golongan yang masih melakukan 4 perkara ini. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Berbangga-bangga dengan nenek moyang. Berbangga-bangga dengan nenek moyang. Atau dengan kehebatan mereka. Apalagi cuma kehebatan duniawi belaka. Maka ini termasuk jahiliyah. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini penting sekali dipahami. Betapa banyak kaum muslimin yang melakukan ini. Berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka. Berbangga-bangga dengan nenek moyang mereka. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, ini termasuk jahiliyah. Ini termasuk jahiliyah. Iya. Bahkan jemaah sekalian, semua bentuk kebanggaan, bangga terhadap nenek moyang misalkan, ini hanya contoh. Bangga terhadap bangsanya, negaranya, negerinya, tempat asalnya, daerahnya, sukunya, golongannya, madhabnya, semuanya. Ini adalah semuanya termasuk jahiliyah. Jadi, yang disebutkan dalam hadis ini adalah sekedar contoh saja. Bahwa berbangga-bangga dengan sesuatu adalah jahiliyah. Tidak dibolehkan kita membanggakan apapun kecuali satu saja. Kecuali satu yang pantas kita banggakan, yaitu agama Islam. Inilah ketentuan syariat. Yang pantas kita banggakan hanyalah agama Islam. Selain Islam, kita banggakan, maka itu termasuk jahiliyah. Itu termasuk jahiliyah. Ini banyak dalil yang menjelaskan tentang ini. Banyak dalil yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan bagian dari kami orang yang mengajak kepada asabiyah, kepada golongan. Golongan ini maknanya umum. Bisa dalam bentuk daerah, kesukuan, negara, atau apapun, organisasi termasuk, yayasan-yayasan termasuk, semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan bagian dari kami orang yang mengajak kepadanya. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Dan bukan bagian dari kami juga orang yang berperang karena asabiyah. Bukan bagian dari kami
orang yang berperang karena golongannya. Semata-mata karena golongannya, semata-mata karena negeri, tanah air, tempat dia tinggal. Bukan karena Islam, tapi karena dia tinggal di negeri itu. Dan ini berbahaya. Kalau itu prinsip dia berperang, Muslim pun akan dia lawan kalau berasal dari negara lain. Atau dari daerah lain, atau dari suku lain. Iya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan bagian dari kami orang yang berperang karena asabiyah. Walaysa minna man ghadiba li asabiyah. Dan bukan bagian dari kami orang yang marah karena asabiyah. Karena golongan. Karena sifat fanatiknya terhadap satu daerah, satu suku, satu golongan, kebangsaan, apapun itu. Selain daripada Islam. Jadi jemaah sekalian, ini semuanya tercelah. Membanggakan nenek moyang kita, membanggakan daerah kita, membanggakan negeri dan bangsa kita. Ini semuanya tercelah. Karena Allah tidak meletakkan kemuliaan pada itu semuanya. Tidak. Kita tidak lebih mulia karena kita dari keturunan suku tertentu. Bangsa tertentu, tinggal di negara tertentu. Tidak, kita nggak mulia karena itu. Kita menjadi mulia karena Islam. Karena iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kalian saling mengenal. Perhatikan jemaah sekalian, kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara untuk saling mengenal, bukan untuk saling berbangga. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Allah ingatkan kita, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia orang Melayu, bukan karena dia dari negara Indonesia, atau dari negara manapun dia lebih mulia daripada yang lain, tidak. Bukan karena dia keturunan bangsawan, bukan karena dia keturunan pejabat, tidak. Bukan itu kemuliaan. Kemuliaan itu karena dia seorang Muslim. Semakin baik keislamannya, semakin mulia dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu pun tidak dibolehkan membanggakan diri. Yang kita banggakan adalah agama kita, bukan diri kita. Kalau kita banggakan diri kita, itu namanya ujub. Itu namanya ujub. Kalau kita anggap kita lebih mulia daripada orang lain, maka itu namanya sombong. Rasulullah SAW mengingatkan kita, Thalathun muhlikat, syuhun muta' wahawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan. Pertama, kekikiran yang ditaati. Kedua, hawa nafsu yang dituruti. Ketiga, kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub, kagum terhadap dirinya, membanggakan dirinya. Jadi walaupun kita seorang Muslim, bukan bermakna kita berbangga diri kita, kita membanggakan diri kita. Namun yang kita banggakan adalah agama kita, Islam kita. Iya. Jadi jemaah sekalian, membanggakan apapun selain Islam adalah jahiliyah, adalah termasuk jahiliyah. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Sama saja nasabnya sendiri atau nasab orang lain. Dan ini biasanya cabang dari yang pertama. Karena merasa dia berasal dari nasab yang mulia. Darahnya biru, ya, yang lain merah. Dia dari kalangan bangsawan, maka nasab orang lain dia celah. Nasab orang lain dia celah.
maka ini termasuk jahiliyah. Termasuk dalam hal ini jemaah sekalian, mencela suatu bangsa. Suatu bangsa itu kan berasal dari nasab yang sama. Berasal dari nasab yang sama. Umumnya seperti itu. Iya. Mencela suatu bangsa masuk dalam kategori mencela nasab. Jadi kita nggak boleh mencela misalkan dasar Cina, dasar Arab, nggak boleh. Ini celaan terhadap nasab, tidak dibenarkan. Ya. Jadi, seseorang itu hina, sebagaimana seseorang itu mulia, bukan karena dia berasal dari bangsa tertentu. Dia mulia karena Islam, dan dia hina karena kekufuran. Terserah dia dari bangsa manapun. Dia dari bangsa Quraisy, dari keluarga Nabi Muhammad SAW sekalipun. Kalau dia kafir kepada Allah, maka dia hina. Abu Jahal, Abu Lahab itu termasuk orang-orang yang satu suku. Masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka adalah orang-orang yang paling hina. Orang-orang yang paling hina. Musyrikin Arab yang memusuhi Nabi SAW adalah masih keluarga beliau juga. Dari bangsa Arab. Tapi mereka adalah termasuk makhluk yang paling hina. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Iya. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi, seseorang itu mulia karena Islam, bukan karena dia berasal dari suku bangsa tertentu. Dan seorang itu hina karena kekufuran. Karena perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Allah, bukan karena dia berasal dari suku bangsa tertentu. Maka tidak boleh kita mencela nasab. Wal istisqa bin nujum. Yang ketiga, perangai jahiliyah yang ketiga yang diingatkan Nabi SAW dalam hadis ini adalah menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Inilah bab yang kita bahas. Menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Dan jemaah sekalian, dari 4 perangai jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini, hanya yang ketiga yang sampai tingkat kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yaitu syirik besar kalau dia meyakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan dan bukan Allah yang menurunkannya atau menakdirkannya. Dan syirik kecil kalau dia meyakini bintang-bintang itu hanyalah sebab. Sedangkan Allah Azza wa Jalla dialah yang menurunkan hujan. Maka itu adalah syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit. Perangai jahiliyah yang diingatkan Nabi SAW dalam hadis ini, yang keempat adalah meratapi mayit. Meratapi mayit. Jemaah sekalian, ini termasuk dosa yang sangat besar, meratapi mayit. Apa yang dimaksud meratapi mayit? Maksudnya adalah menangisi mayit disertai suara yang keras. Menangis sambil meraung-raung, histeris. Atau disertai dengan kata-kata panggilan kepada mayit dengan panggilan-panggilan pujian. Dengan panggilan-panggilan pujian. Ya. Maka ini yang disebut dengan meratapi mayit. Ini adalah dosa yang sangat besar sekali, namun sangat disayangkan sampai hari ini. Banyak orang yang melakukannya, terutama kaum wanita. Terutama kaum wanita. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memberi peringatan khusus. Beliau menyebut seorang wanita, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang meratapi mayit. Kalau dia enggak bertobat sebelum mati,
maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin, dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter dan jubah dari penyakit kudis. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa. Ini termasuk dosa yang sangat besar karena ancamannya sangat keras. Ancamannya sangat keras. Tapi kenapa Nabi SAW menyebut dalam hadis ini wanita yang meratapi mayit? Karena kebanyakan yang meratapi mayit itu kaum wanita. Namun bagi laki-laki juga sama hukumnya. Hukumnya sama, adalah dosa besar. Andai laki-laki melakukannya, maka hukumnya sama, adalah dosa besar dan mendapatkan ancaman yang sama. Mendapatkan ancaman yang sama. Iya. Namun Nabi SAW menyebut wanita karena kebanyakan yang melakukannya adalah kaum wanita. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ibu-ibu ketika anaknya mati, atau seorang istri ketika suaminya mati, atau orang tuanya mati, seorang anak perempuan ketika orang tuanya mati, apa yang dia lakukan? Dia menangis sambil histeris, teriak-teriak. Bahkan ada yang sampai kehilangan kesadaran, hilang kesadaran. Iya, ini berlebihan, ini tidak boleh. Nah, jemaah sekalian, kalau sekedar menangis dan teriak-teriak, ini saja sudah termasuk meratapi mayit yang dosanya sangat besar, apalagi yang melakukan lebih daripada itu. Apalagi yang melakukan lebih daripada itu. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah, wanita yang berteriak-teriak, meraung-raung ketika ditimpa musibah kematian orang yang dia cintai. Wal haliqah, dan beliau juga berlepas diri dari al-haliqah, wanita yang memotong-motong rambutnya atau mencukur rambutnya ketika ditimpa musibah. Wasyaqah, dan beliau juga berlepas diri dari seorang wanita yang mencabik-cabik atau merobek-robek pakaiannya ketika ditimpa musibah. Jadi masih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan pembatasan. Sama dosanya walau yang melakukan itu kaum laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wanita karena banyak wanita yang terjerumus dalam dosa ini sampai di hari-hari kita ini. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Ini lebih parah lagi dari sekedar meratapi mayit. Menampar-nampar pipi atau melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri, dan merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seperti orang berdoa untuk kecelakaan dirinya sendiri. Ya, misalkan dia mengatakan, lebih baik saya mati saja daripada hidup tanpamu. Lebih baik saya mati saja daripada hidup tanpamu. Ini termasuk seruan jahiliyah. Termasuk meratapi mayit. Termasuk meratapi mayit. Iya. Nabi SAW mengatakan, bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi atau menyakiti dirinya, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Tapi subhanallah jemaah sekalian, perbuatan ini malah dianggap sebagai ibadah oleh orang-orang Syiah. Yaitu pada setiap tanggal 10 Muharram, mereka menyakiti diri. Ya, mungkin sering kita lihat di video, orang-orang Syiah melakukan upacara ritual setiap tanggal 10 Muharram untuk meratapi kematian Al-Husain dengan cara menyakiti diri mereka. Padahal hadis jelas melarang.
Hadis yang sangat sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Tapi jamaah sekalian jangan heran. Orang-orang Syiah itu mereka menolak Al-Quran dan menolak semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Kalau kita dapati hari ini ada orang-orang Syiah yang seakan mengagungkan Al-Quran dan memuliakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan para imam ahli sunnah, maka dia sedang taqiyah, dia sedang berpura-pura, tidak benar-benar. Karena termasuk prinsip ajaran mereka adalah tidak boleh mengamalkan Al-Quran atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Al-Quran, yang meriwayatkan Al-Quran adalah Ahlus Sunnah. Para sahabat Nabi SAW kepada generasi berikutnya sampai kepada kita. Begitu pula hadis-hadis dalam kutubus sittah. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Itu semuanya ulama ahli sunnah. Maka bagi orang-orang Syiah, itu semuanya tertolak. Jadi kalau kita dapati hari ini mereka seakan mengagungkan hadis-hadis dari kutubus sittah, maka mereka sedang taqiyah, sedang berpura-pura. Dan ini salah satu prinsip agama mereka. Salah satu prinsip agama mereka adalah bertaqiyah, berpura-pura untuk menipu kaum muslimin. Iya. Jadi, subhanallah, ini dilarang keras oleh Nabi SAW, tapi mereka menganggap itu termasuk ibadah bagi mereka. Iya. Dan jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan, termasuk dalam hal ini, orang-orang yang menggunakan seragam tertentu atau pakaian tertentu saat ditimpa musibah. Contohnya apa? Menggunakan baju hitam. Menggunakan baju hitam. Ini masuk dalam larangan meratapi mayit. Atau bahkan bisa jadi lebih parah daripada sekedar meratapi mayit. Menggunakan pakaian tertentu ketika ditimpa musibah. Seperti menggunakan pakaian hitam. Ini disebutkan oleh para ulama termasuk dalam larangan ini. Dan juga ini termasuk kebiasaan umat Nasrani. Termasuk kebiasaan umat Nasrani. Ketika ada yang wafat, mereka menggunakan pakaian hitam. Dan Nabi SAW telah melarang kita menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Beliau memberi peringatan keras, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Termasuk juga jemaah sekalian, meratapi mayit adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati dan makan-makan di situ setelah mayit dikuburkan. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami dahulu menganggap di masa Nabi SAW kumpul-kumpul di rumah orang mati dan makan-makan di situ setelah mayit dikuburkan adalah termasuk meratapi mayit. Termasuk meratapi mayit. Jadi jemaah sekalian, ini hendaklah kita hindari, hendaklah kita jauhi. Kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang kematian setelah dia dikuburkan, itu termasuk meratapi mayit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari penjelasan sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Dan jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, meratapi mayit ini juga bisa memberi pengaruh kepada mayit itu sendiri. Bisa memberi pengaruh kepada mayit itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu diazab karena tangis ratapan keluarganya atasnya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit itu diazab di kuburnya karena dia diratapi. Jadi jemaah sekalian, orang yang melakukan ratapan kematian terhadap mayit, malah dia memberatkan mayit tersebut. Jadi hendaklah kita jauhi. Akan tetapi sekedar kita menangis, jemaah sekalian, sekedar kita menangis
tanpa teriak-teriak, meraung-raung, atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kita nggak ridho dengan ketentuan Allah, sekedar menangis saja, maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun menangis ketika wafat putra beliau Ibrahim. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun." Sesungguhnya mata boleh menangis dan hati boleh bersedih, tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Sesungguhnya berpisah denganmu wahai Ibrahim, kami sangat sedih. Jadi Nabi SAW pun menangis dan bersedih ketika wafat putra beliau Ibrahim, namun beliau tidak meratapi kematian Ibrahim. Jadi sekedar menangis saja tanpa meratapi mayit, maka ini dibolehkan dalam syariat. Baik, inilah jemaah sekalian, 4 perangai jahiliyah yang harus kita hindari. Kita masuk pembahasan hadis yang terakhir yang terdapat dalam bab ini. Walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani, salah seorang sahabat yang masyhur, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di Al-Hudaybiyah setelah turun hujan semalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat subuh, dan pada malam itu turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada orang-orang, kepada jamaah. Faqal, lalu beliau bersabda, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Masuk waktu pagi ini, di antara hamba-hambaku, ada yang beriman kepadaku, ada yang menjadi kafir. Masuk waktu pagi ini, ada yang beriman kepadaku, ada yang menjadi kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku, kata Allah, dan beriman kepada bintang. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, hadis terakhir dalam bab ini. Dalam hadis yang mulia ini jelas Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita hadis qudsi. Hadis qudsi, penegasan langsung dari Allah, termasuk kekufuran dan kesyirikan orang yang berkata mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Namun jemaah sekalian, makna kekafiran di sini, dia kafir kata Allah, adalah kufur asghar. Dari mana kita tahu? Para ulama menjelaskan karena Allah menggunakan kata nakirah. Kata nakirah di sini yaitu menggunakan tanwin, kafirun. Dengan menggunakan tanwin.
maka dipahami para ulama ini maknanya kufur asgar. Kalau dia ma'rifah dengan menggunakan alif lam, al-kafiru, maka dia dihukumi kufur akbar. Iya. Jadi, pada dasarnya ini kufur asgar. Kalau sekedar diyakini bintang-bintang itu hanya sebab. Akan tetapi tidak diragukan lagi kalau diyakini bahwa bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Atau siapapun makhluk diyakini sebagai yang menentukan atau menakdirkan turunnya hujan adalah termasuk syirik besar atau kufur besar. Termasuk syirik besar atau kufur besar. Iya. Jadi hadis ini jelas penegasan bahwa orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang atau kepada apapun selain Allah adalah termasuk kesyirikan dan kekufuran. Sebaliknya, orang yang menisbatkan hujan itu kepada Allah, maka dialah orang yang beriman. Dan hadis ini juga termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca. Termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika turun hujan, atau lebih tepatnya setelah turun hujan. Karena Nabi SAW mengabarkan hadis ini setelah turunnya hujan, yaitu membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Sebagian ulama memandang tidak mengapa walau hujan masih berlangsung, kita juga membaca doa ini, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Sebagaimana kita juga dianjurkan membaca Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Maka ini termasuk sifat orang-orang yang beriman. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materinya. Bagi para jemaah sekalian yang bertanya baik melalui kolom chat ataupun pertanyaan pada Ustaz, dipersilakan. Ya Pak Doni, ada pertanyaan yang masuk ke saya nih. Baik, saya bantu ya Pak Doni. Baik. Ya, Ustaz, silakan. Pertanyaan dari Agus Setiawan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran atas ilmunya. Izin bertanya perihal Afwan. metode kontemporer saat ini, yakni modifikasi cuaca atau semai garam di awan, dengan harapan dapat mencegah turunnya hujan, atau memindahkan hujan ke wilayah lain. Bagaimana pandangan syariat mengenai hal ini? Apakah ini dapat tergolong menolak rahmat Allah dan mencela hujan? Apalagi jika sebagian masyarakat kita kemudian mempercayai metode semai garam ini sebagai sebab mutlak untuk mencegah terjadinya hujan. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Baik. Metode apa namanya tadi? Semai garam ya? Ya Ustaz. Iya. Semai garam. Saya belum mengetahui tentang metode tersebut. Tetapi kalau itu bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu tidak mengapa. Kalau terbukti secara ilmiah, dengan sebab itu hujan tertunda atau bisa dipindahkan, maka itu tidak mengapa. Dengan tetap meyakini itu hanya sebab. Itu hanyalah sebab. Itu semuanya kembali kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menakdirkan. Tapi kalau terbukti itu adalah sebab, maka kita pun meyakini itu adalah sebab yang Allah ciptakan. Itu adalah sebab yang Allah ciptakan. Iya. Dan ini tidak termasuk syirik. Ya sama saja, kita di dalam sebuah bangunan, kita gunakan atap untuk mencegah hujan mengenai kita. Saya kira tidak jauh berbeda dengan itu. Tidak dikatakan itu sebagai syirik. Iya. Tetapi tentu dilakukan itu karena sebuah maslahat. Ya, misalkan
kelebihan curah hujan atau dikhawatirkan banjir, maka tidak mengapa. Kalau dialihkan hujan ke tempat lain, kemudian tempat yang seharusnya turun hujan itu malah kekeringan, itulah baru kita katakan menolak rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun kalau dilakukan karena satu maslahat, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sekali lagi jamaah sekalian, ini kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, bahwa itu bisa memodifikasi hujan, maka tidak mengapa. Itu kalau bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka sekali lagi saya ingatkan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar ilmiah. Bukan sebuah ritual yang diberikan oleh para dukun yang nggak masuk akal. Bukan sebuah ritual yang diberikan oleh para dukun yang tidak masuk akal. Tapi kalau berasal dari para ilmuwan yang bisa dibuktikan secara ilmiah, terserah mau dinamakan apapun, maka itu tidak mengapa, tidak mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, selama kita meyakini itu hanya sebab. Dan itu adalah sebab yang Allah ciptakan, yang Allah tentukan. Dan yang menentukan pada akhirnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada yang lain silakan. Baik Ustaz, semoga bisa menjawab ke pertanyaan Pak Ustaz. Di kolom pertanyaan masih ada pertanyaan Ustaz, apakah waktunya kita cukup Ustaz atau gimana, apa bisa dilanjutkan? Silahkan, saya masih bisa. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Ada pertanyaan satu. Ya, dari Bu Diandra bisa. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita semua di sini jaga Allah. Amin. Ustaz, jika ada keluarga yang meninggal, lalu sampai hari-hari berikutnya kita masih teringat dan menceritakan lagi ulang-ulang tentang wafat seorang sambil menangis sekali-sekali, apakah itu juga termasuk nikah? Ya, pertanyaan Ustaz, agar tidak bertasabuh, maka yang tidak dibolehkan berpakaian hitam-hitam tadi itu berlaku bagi akhwat dan ikhwan pada Ustaz. Baik. Yang pertama, tidak termasuk niyahah meratapi mayit kalau hanya sekedar menangis, mengeluarkan air mata dan bersedih tanpa mengeluarkan kata-kata yang mengandung ketidaksetujuan, kata-kata yang seakan-akan nggak setuju dengan takdir Allah. Ini yang masuk kategori meratapi mayit atau disebut juga seruan jahiliyah. Disebut juga seruan jahiliyah. Jadi, selama tidak disertai dengan kata-kata yang menunjukkan seakan tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka tidak mengapa. Iya. Begitu pula tidak disertai dengan suara histeris, terutama bagi ibu-ibu, suara tangisan, berteriak-teriak, maka insya Allah tidak termasuk meratapi mayit. Ya, sebagaimana seorang muslim setiap kali mengingat kematian Nabi SAW haruslah bersedih, haruslah bersedih. Bahkan kata para ulama, ini metode untuk menghilangkan kesedihan. Jadi ini metode menghilangkan kesedihan kita atas kematian orang yang kita cintai. Bagaimana caranya? Ingat kematian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan mengingat kesedihan yang lebih besar, maka kesedihan yang lebih kecil membuat itu lebih ringan bagi kita. Membuat perasaan kita lebih enteng, lebih ringan. Paham ya? Jadi ini termasuk metode yang disebutkan para ulama. Kalau kita bersedih karena kematian seseorang, maka ingatlah kematian orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tentang akhwat memakai baju hitam ketika ada kedukaan misalkan, apakah itu juga termasuk tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani? Maka jemaah sekalian, pada dasarnya akhwat itu berbaju hitam, berjubah hitam, itu dianjurkan dalam syariat. Dianjurkan dalam syariat. Karena kebanyakan jubah para wanita di zaman Nabi SAW
adalah berwarna hitam. Kebanyakan jubah para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah warnanya hitam. Walaupun ini bukan pembatasan, Tidak masalah dengan warna lain selama tidak menimbulkan fitnah dan perhatian dari kaum laki-laki. Iya, atau menggoda pandangan kaum laki-laki. Nah, jadi para ulama mengatakan yang hitam bagi wanita justru lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena itulah kebanyakan pakaian wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika tertimpa musibah dan memang dia terbiasa pakai hitam, maka itu tidak masalah. Namun kalau dia pakai hitam karena ditimpa musibah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Iya. Walaupun kategori tasyabbuh sebenarnya jemaah sekalian, kategori tasyabbuh tidak dipersyaratkan harus dengan niat. Kecuali apabila itu disyariatkan dalam Islam, tapi seseorang melakukannya bukan niat mengamalkan syariat, tapi niat untuk tasyabbuh. Ya, contoh lain jenggot misalkan. Jenggot sunnah. Kalau ada anak muda berjenggot, niatnya bukan mengamalkan sunnah, tapi meneladani seorang artis idolanya berjenggot, maka itu tasyabbuh. Itu termasuk tasyabbuh, bukan mengamalkan sunnah. Iya. Jadi, tidak harus disebut tasyabbuh dengan adanya niat. Tapi dengan adanya niat, tasyabbuhnya semakin parah. Baik, jadi kalau kebiasaannya wanita itu memang menggunakan hitam dalam kesehariannya, tentu tidak dihukumi tasyabbuh. Namun ketika dia ditimpa musibah, baru dia menggunakan hitam-hitam untuk berkabung, untuk berduka, maka tidak diragukan lagi itu termasuk tasyabbuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Silakan, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Dari Ibu Asep Juliati. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi dijelaskan kalau kita tidak boleh mengagungkan nenek moyang. Bagaimana dengan pahlawan dan guru-guru agama kita yang sudah meninggal? Jazakallah khair. Padahal Ustaz. Baik. Yang pertama, kalau mereka muslim, para pahlawan kita adalah kaum muslimin. Adalah kaum muslimin. Begitu pula guru-guru kita, tentunya mereka muslim. Guru-guru mengaji, guru-guru agama. Maka kita muliakan mereka sebatas yang diizinkan oleh syariat. Sebatas yang diizinkan oleh syariat. Yaitu dengan apa? Mendoakan mereka. Memohonkan ampun untuk mereka. Kalau disebut membanggakan sampai di situ, maka tidak mengapa. Berarti masih dalam konteks karena Islam. Masih dalam konteks karena Islam. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, membanggakan apapun adalah tercelah kecuali Islam. Termasuk kita membanggakan negeri kita karena negeri Islam juga tidak mengapa. Juga tidak mengapa. Jadi, kalau ada orang berperang, kenapa membela negara? Kita lihat dulu. Kamu membela negara karena apa? Karena kamu lahir di negara itu, tinggal di negara itu, maka itu jahiliyah. Tapi kalau kamu bela negaramu karena itu negara kaum muslimin, maka itu jihad. Itu jihad di jalan Allah. Dipahami ya? Jadi ini tidak keluar dari konteks memuliakan Islam, mengagungkan Islam, membanggakan Islam. Ketika seseorang membela negaranya, kenapa? Negaranya adalah negaranya kaum muslimin. Negaranya adalah negara yang lahir dari perjuangan para syuhada, darah para pahlawan muslim. Maka ini tidak mengapa. Baik, ini masih dalam konteks karena Islam. Iya. Yang kedua, kalau mereka itu orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak sepatutnya dibanggakan. Tidak sepatutnya dibanggakan kalau mereka termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah.
atau orang yang membenarkan dan menyetujui kekafiran. Contohnya apa? Orang-orang walaupun mereka sempat menjadi pahlawan, tapi menyetujui komunisme. Itu nggak pantas dibanggakan. Apalagi mau dianggap sejajar dengan Rasulullah SAW atau dianggap lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Itu kekufuran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada seorang pahlawan bangsa, dia lebih berjasa dari Nabi Muhammad SAW, maka ucapannya itu atau keyakinannya itu menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Jadi jemaah sekalian, ada 3 golongan yang mengatakan ada manusia bisa lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama golongan Syiah. Mereka anggap Ali bin Abi Thalib dan keturunan beliau lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua golongan Sufi tarekat yang sampai pada tingkat ekstrim. Karena Sufi tarekat itu bertingkat-tingkat. Mereka mengatakan para wali lebih mulia daripada para nabi. Yang ketiga golongan liberal. Golongan liberal. Golongan nasionalis liberal, bukan nasionalis Islam, tapi nasionalis liberal yang membanggakan para pahlawan. Mereka anggap bisa lebih mulia, lebih berjasa kepada satu negeri daripada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah termasuk kekufuran. Kenapa kufur? Karena ini mendustakan Al-Quran, Al-Hadith, dan ijma' ulama. Al-Quran diantaranya di surat Al-An'am Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, wa ana awwalul muslimin. Akulah muslim yang pertama. Maksudnya muslim yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik makhluk seluruhnya daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Akulah pemimpin anak Adam. Dan ini sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Kalau ada yang mengatakan ada seseorang yang lebih hebat, lebih berjasa, lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW, maka itu termasuk kekufuran, juga berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Jadi, walaupun mereka berjasa kepada negeri, tapi mereka adalah orang-orang kafir, itu tidaklah pantas untuk dimuliakan. Kenapa? Karena Allah menghinakan mereka. Allah menghinakan mereka. Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Tidak pantas siapapun dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita muliakan. Kecuali kita ingin dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Tadi dapat titipan salam Ustaz dari Ustaz Ahmad Zainuddin. Masya Allah. Waalaikumsalam. Salam balik sama beliau ya.